Saat Lucy keluar dari gudang ini, tiba-tiba kondisi di luar berubah drastis. Padahal sebelum dia masuk ke gudang ini, suasananya sudah sangat lusuh dan porak-poranda. Tentu saja semua perubahan ini membuat Lucy merasa bingung. Gudang ini adalah tempat di mana kakak Lucy meninggal dunia 20 tahun lalu. Kakaknya bernama Summer, dan 20 tahun lalu, Summer sedang mengikuti pesta liar di sebuah gudang. Namun saat Summer hendak ke toilet, tampak ada seseorang yang mengikutinya diam-diam. Bahkan polisi pun juga sudah siap untuk membubarkan pesta liar ini. Semua orang perlahan sudah pergi meninggalkan gudang karena polisi sudah membubarkan mereka. Sedangkan Summer malah mendapat serangan dari seseorang misterius yang menggunakan topeng. Summer berusaha meminta tolong namun tak ada satupun orang yang mendengar. Kini Summer pun hanya bisa bersembunyi. Wanita ini pun hanya bisa terdiam dan berusaha kabur secara perlahan. Namun gerak-geriknya sudah diketahui oleh pria bertopeng yang ingin menyerangnya, dan Summer pun tak terselamatkan. 20 tahun berlalu setelah kejadian tadi, adik Summer pun sudah beranjak dewasa. Lucy sekolah di tempat yang sama dengan kakaknya 20 tahun lalu, dan bahkan foto mengenang Summer masih ada terpajang di sana. Walaupun kepergian Summer sudah 20 tahun lalu, namun orang tuanya masih belum bisa menerima kepergian Summer sepenuhnya, sehingga Lucy merasa orang tuanya pun tak memperhatikannya dan terus larut dalam kesedihan kepergian kakaknya. Saat sedang mengenang kepergian Summer di tempat ia meninggal dunia, Lucy melihat ada sebuah cahaya di gudang dekat sana. Ia pun mendekat lalu masuk ke dalam. Gudang ini adalah tempat Summer diserang 20 tahun lalu sampai kehilangan nyawa. Lucy juga melihat ada sebuah alat mencurigakan di sana, lalu ia pun menyalakannya. Alat itu menunjukkan akan membawanya ke tahun 2003, tepat 20 tahun lalu. Ternyata Lucy baru saja mengaktifkan mesin waktu. Gudang yang awalnya hancur kini sudah kembali terlihat terawat, dan tempat di mana karangan bunga diletakkan untuk mengenang kakaknya yang meninggal sudah tidak ada. Sinyal HP pun juga tidak ada. Lucy benar-benar bingung karena suasana di sini sangat berbeda. Ternyata Lucy kembali ke tahun 2003. Saat Lucy mencoba pergi ke sekolahnya, penampilan semua orang sangat berbeda. Outfitnya sangat berbeda dengan dunianya yang hidup di tahun 2024. Gadget-gadgetnya juga sangat jadul. Bahkan Lucy melihat kakaknya yang sudah meninggal. Lucy mencoba menemui gurunya, namun tentu saja tidak ada satu orang pun yang mengenalnya karena pada tahun 2003 Lucy pun belum lahir. Pada tahun 2003 perundungan masih sering terjadi, dan karena Lucy tak setuju dengan hal ini, ialah satu-satunya orang yang berani melawan para perundung di sekolah ini. Lucy pun mencoba menjelaskan kepada salah seorang siswa bahwa ia berasal dari masa depan dengan membuktikan HP canggih yang ia miliki. Bahkan saat Lucy bertemu dengan kakaknya, Lucy tak bisa berkata apa-apa karena memang kakaknya belum kenal dengan dirinya di masa ini. Lucy juga membawa mesin waktu yang sudah membawanya ke tahun 2003 dari tahun 2024, kemudian menyimpannya di rumah salah satu siswa yang baru saja ia kenali. Hanya pemuda inilah yang percaya bahwa Lucy berasal dari masa depan. Mereka pun mengatur rencana untuk mempertemukan lagi Lucy dengan kakaknya yang sudah meninggal dunia. Bahkan Lucy juga bertemu dengan orang tuanya di masa lalu. Tampak di masa ini orang tuanya sangat menyayangi Summer. Pantas saja di tahun 2024, tepatnya 20 tahun setelah Summer meninggal, orang tuanya masih sangat terpukul. Lucy dan Summer pun semakin akrab. Namun Lucy masih belum berani memberitahukan kalau ia dari masa depan dan dirinya adalah adik kandung Summer. Namun Lucy tampak sedikit gundah karena Lucy tahu malam ini dua orang sahabat Summer akan meninggal dunia karena diserang oleh orang misterius. Wanita ini tak sadar kalau ia sedang dalam bahaya dan ada orang yang ingin menghilangkan nyawanya. Lucy yang berasal dari masa depan dan mengetahui hal ini akan terjadi, berusaha mencari pria dan wanita yang masih santai saja berbelanja di sebuah mall yang akan tutup. Lampu pun tiba-tiba mati dan ternyata Lucy terlambat untuk menyelamatkan salah satu sahabat kakaknya. Wanita ini sebenarnya masih bisa untuk kabur dan Lucy pun sudah sampai ke toko ini. Mereka sempat kabur namun entah bagaimana caranya pria bertopeng ini sudah ada di depan mereka dan wanita ini pun tak bisa lagi tertolong walau Lucy sudah mencoba untuk menyelamatkannya. Setelah gagal menyelamatkan nyawa yang sebenarnya bisa ditolong, Lucy pun bertemu kembali dengan kakaknya di masa lalu ini dan mengatakan bahwa ia berasal dari masa depan dan masih banyak lagi sahabat kakaknya ini akan menjadi korban penyerangan pria misterius bertopeng. Summer pun akhirnya percaya kepada Lucy dan mereka pun menyusun rencana untuk menyelamatkan korban berikutnya, yaitu Amy. Mereka pun sampai di tempat Amy bekerja dan benar sekali pria bertopeng yang akan menyerang Amy sudah ada di sana. Sedang santai bekerja sambil mendengarkan musik
berisik membuat Amy tak sadar dengan kondisi di sekitarnya. Teman-temannya datang ke tempat kerjanya untuk menolong karena akan ada seorang pria bertopeng akan menyerang Amy. Setelah mencari ke berbagai sudut ruangan, Summer akhirnya melihat keberadaan Amy. Namun Annie tak mendengar panggilan dari Summer karena ia sedang mendengar musik. Barulah saat pemutar musiknya terjatuh, Amy baru sadar kalau Summer memanggil dan memperingatinya kalau ada orang yang ingin menyerangnya. Amy pun berhasil diselamatkan dari ajalnya dan mereka langsung cepat kabur dari tempat ini. Pria bertopeng ini pun kehilangan calon korbannya dan Amy berhasil terselamatkan berkat Lucy yang berasal dari masa depan. Temannya pun penasaran siapa lagi korban berikutnya dan ternyata korban berikutnya adalah Summer, kakaknya sendiri. Lucy sebenarnya ingin memberitahukan kepada Summer bahwa besok malam sebenarnya ia sudah meninggal dunia. Namun Lucy pun tak kuasa untuk mengatakannya kepada Summer. Namun jika terus begini, maka Summer akan tetap meninggal dunia. Lucy sudah tahu bahwa besok kakaknya akan meninggal dunia, namun Lucy malah tak mau menyelamatkannya. Sebab Lucy sempat bertemu dengan orang tuanya di masa lalu ini dan bertanya apakah mereka mau punya anak lagi selain Summer. Dan orang tuanya menjawab tidak. Tentu saja itu berarti jika Lucy menyelamatkan Summer di masa lalu ini, di masa depan nanti Summer masih hidup dan Lucy tak akan pernah lahir ke dunia. Lucy pun menceritakan yang sebenarnya kepada Summer bahwa ia adalah adiknya yang baru lahir setelah Summer meninggal dunia. Lucy pun harus kembali ke masa depan dan bersama temannya ia menyelinap ke sebuah perusahaan teknologi yang menyimpan sumber daya untuk menyalakan kembali mesin waktu yang bisa mengembalikan Lucy ke tahun 2024. Perusahaan ini adalah tempat ayahnya bekerja dan Lucy mencuri ID card milik ayahnya agar bisa masuk ke sini. Barulah setelah tiba di sini, Lucy mengungkapkan bahwa apapun yang terjadi, ia akan menyelamatkan kakaknya sebelum kembali ke masa depan. Mereka pun nekat menyelinap ke perusahaan teknologi yang menyimpan sumber daya untuk menyalakan mesin waktu. Sementara itu, Lucy pun tetap datang ke pesta yang sebenarnya akan merenggut nyawanya. Lucy sudah tahu bahwa malam ini ia akan meninggal dunia dan ia sudah punya rencana dengan adiknya dari masa depan untuk menggagalkan kematiannya. Setelah Lucy mendapat sumber daya untuk mesin waktu dan Summer sudah membawa orang yang akan menyerang kejebakan mereka, Lucy pun tiba di waktu yang tepat dan langsung menabrak penjahat ini sampai tak sadarkan diri. Meninggalnya Summer pun berhasil dicegah. Namun saat mereka hendak pergi, ternyata penjahat ini masih sadar dan saat penjahat ini membuka topengnya, ternyata penjahat itu adalah teman mereka sendiri. Ternyata kehadiran Lucy ke masa lalu ini sudah merubah banyak hal. Mereka pun segera pergi dan Lucy berusaha menyalakan kembali mesin waktu yang bisa memulangkannya ke tahun 2024, masa di mana seharusnya ia berada. Namun sayang, penjahat yang sudah banyak menghilangkan nyawa temannya sendiri sudah ada di depan mereka. Saat mesin waktu yang bisa membawa mereka ke masa depan sudah menyala, Lucy pun langsung membawa penjahat di masa lalu ini ke masa depan juga. Sempat terjadi perseteruan antara mereka. Lucy berusaha menghentikannya, namun penjahat ini masih bisa bangkit dan akan menyerangnya. Lucy berusaha keras melindungi dirinya, namun ia malah makin tersudut. Untung saja saat ia akan ditusuk, Lucy sempat menyetrum penjahat ini. Karena orang ini sudah memakan banyak korban dari masa lalu hingga masa kini, Lucy pun benar-benar ingin mengakhiri hidup penjahat ini. Sementara itu di masa lalu, Summer pun tampak lega karena ia masih bisa hidup. Namun Lucy malah kembali ke masa lalu. Ternyata ia tak musnah di masa depan. Lucy pun juga memutuskan untuk tinggal saja di masa lalu dan menjalani kehidupan di tahun 2003. Lucy lebih memilih hidup di masa ini karena orang-orang di kehidupannya jauh lebih baik di sini dan orang tuanya masih benar-benar bahagia dan menganggap keberadaan Lucy lebih baik.